terdapat dalam Matius 27 ayat 11-26. Firman Tuhan berbunyi demikian, Yesus di hadapan Pilatus. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu, ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disusahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Amin. Ayat bacaan hari ini terdapat dalam ayatnya yang ke-24. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri." Judul renungan pada hari ini yaitu mencuci tangan. Saudaraku, ketahuilah bahwa dunia ini adalah dunia yang mencuci tangan. Banyak orang hari-hari ini menjadi orang yang tidak bertanggung jawab. Contohnya, ada orang mau menikah tetapi waktu anaknya lahir, dia terlalu sibuk dalam bisnisnya sehingga dia merasa pendidikan anak bukan urusan dia, karena urusan pendidikan adalah urusan istrinya. Akhirnya, kalau terjadi apa-apa pada anaknya, maka dia akan mulai menyalahkan istrinya. Dunia ini penuh orang-orang yang seperti ini. Syukur kepada Allah kalau Alkitab juga bicara tentang segala hal dalam aspek kehidupan manusia, termaksud hal seperti ini. Seharusnya sewaktu mendengar wahyu yang Tuhan sampaikan kepada istri Pilatus melalui mimpi, Pilatus membuat keputusan yang tegas dan Pilatus seharusnya membebaskan Yesus. Tetapi Pilatus tidak melakukan itu. Dia mencuci tangan, dia lepas tanggung jawab, dan lebih sayang pada jabatan dan kedudukannya. Lalu mengapa Pilatus mencuci tangan dalam perkara penyaliban Yesus? Poin yang bisa kita pelajari yaitu, yang pertama, karena Pilatus takut bertanggung jawab. Kenapa hari-hari ini tingkat perkelahian semakin tinggi? Mengapa tingkat perbuatan seks bebas semakin tinggi? Karena hari ini orang hidup mencari kesenangan bagi dirinya sendiri. Contoh sederhana, kita mau melayani supaya kita diberkati, melihat kuasa Tuhan, dan mendapatkan mujizat. Padahal, semua orang percaya yang mengasihi Dia, dimanapun dia ditempatkan oleh Tuhan, selain dia harus bertanggung jawab atas posisi yang Tuhan percayakan. Apakah itu sebagai suami, istri,
anak, mertua, pekerja, pengusaha, pedagang, dokter, maka di samping juga harus bertanggung jawab untuk tugas kesehariannya, tetapi juga harus bertanggung jawab untuk membawa jiwa yang terhilang kepada keselamatan Tuhan. Poin yang kedua, karena Pilatus tidak mengerti kebenaran. Pelayanan Yesus selama umur hidupnya di dunia sebagai manusia, Yesus menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, membangkitkan orang mati, dan membuat perkara-perkara dahsyat dan ajaib. Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Seandainya Pilatus mengetahui bahwa Yesus adalah Mesias, pasti dia tidak akan membiarkan Yesus disalibkan. Banyak orang hari-hari ini melepaskan diri dari tanggung jawab karena tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Padahal dengan mengetahui kebenaran, maka itu yang akan memerdekakan kita. Poin yang ketiga, karena Pilatus tidak setia. Pilatus sudah diperingati oleh istrinya supaya tidak mencampuri perkara penyaliban Yesus. Pilatus sudah diberitahukan oleh istrinya, dan dalam hatinya dia tahu bahwa Yesus orang benar yang tidak pantas untuk menerima hukuman, tetapi dia ingin selamat. Dan hal ini membuatnya pada akhirnya tidak setia kepada kebenaran. Pilatus menyerahkan Yesus untuk dihakimi kepada rakyat, padahal itu adalah tanggung jawabnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar bahwa kita harus bertanggung jawab dengan tugas kita. Terkadang kita suka lari dari tanggung jawab karena kita takut untuk bertanggung jawab. Padahal dengan bertanggung jawab untuk setia pada perkara kecil, Tuhan akan memberikan kita perkara-perkara yang besar. Dalam jalan hidup ini, kita harus setia pada kebenaran firman Tuhan, maka hidup kita akan terus maju di dalam pengenalan akan Tuhan yang benar. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu saat ini. Kiranya Engkau sendiri yang memateraikan firman ini dan mampukan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.